Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Channel Figure for Famous Figure. Kali ini pemirsa kita akan mengulas tentang batik Nganjuk. Batik Nganjuk. Nganjuk punya kreasi batik ya ternyata ya. Kita akan menggalinya bersama ibu yang sudah hadir di studio ini, yaitu Ibu Nur Imamah ini. Oke, selamat sore semuanya. Ini beliau sudah membawa batik-batiknya ini ke studio nih. Luar biasa, ini adalah batik Nganjuk. Mbak Im, ini batik-batik Nganjuk ini karya Anda semua atau Anda membawanya dari karya pengrajin yang ada di Kabupaten Nganjuk ini? Iya, saya selain karya saya sendiri, Ya. itu saya juga memperkenalkan karya batik teman-teman kita. Oh ya. Karena kita bisa hebat dan besar itu kalau kita berkolaborasi, bukan persaingan, tapi kita kolaboratif. Karena batik itu unik. Unik ya. Iya. Dan fitrah kita juga kolaboratif memang. Iya, ya. kolaboratif. Kolaboratif, yang penting kita mendapatkan pundi-pundi rupiah. Iya. Cocok. Betul. Oke, Mbak Im, ini ngomong-ngomong tentang batik itu sebenarnya apa ya kayak gitu? Iya, ini Mbak ya, batik itu sebenarnya warisan seni dari luhur kita yang perlu kita lestarikan. Jadi seni batik itu sebenarnya seni kita menempelkan malam. Menempelkan malam pada kain. Namanya mencanting. Mencanting. Ada alat namanya canting, kegiatan namanya mencanting, yaitu menempelkan malam pada kain. Setelah malam itu ditempel, kain kan sebenarnya warnanya putih. Sebelum ini kainnya itu warnanya putih semua. Ya. Kemudian dicanting, ditempeli malam. Pakai canting. Iya, fungsinya apa? Itu sebagai, kalau kita gambar, itu sebagai pembatas warna. Oh iya, pembatas. Biasanya kita bikin pinggiran dulu kan sebelum diwarnakan. Nah, itu pinggirannya itu namanya kita pakai malam gitu. Kemudian nanti setelah ditempeli malam, kemudian dalamnya itu baru dikasih warna. Oh ya. Ya. Oke. Pemirsa, ini awal warnanya adalah semuanya putih. Tapi begitu sudah dikreasi dengan malam, menjadi seperti ini ya. Sudah ada pewarnaannya ya. Ya, Mbak, sudah ya, ada kayak pewarnaannya. Nah, ini warnanya macam-macam, nanti tinggal kita kuas saja sesuai keinginan kita lah. Motifnya ini kita buat dulu, kemudian nanti dicanting, kemudian diwarna. Terakhir nanti setelah selesai diwarna, ini kita blok lagi, tutup dengan malam, baru kita celupkan dengan warna yang kita inginkan. Jadi memang agak rumit pekerjaannya. Prosesnya batik. panjang. Betul, makanya gini, batik itu apapun kreasi batiknya itu pasti memiliki nilai seni. Estetik. Iya, nggak ada batik jelek itu, nggak ada. Iya. Gimana pun ya karya Indonesia ya, kita apa ya, kita bangga ya dengan hasil karya kita kayak gitu. Ini ya memang Indonesia juga harus memakai batik. Kalau saya, persepsi saya harus seperti itu, kita harus cinta batik ya. Dan ini batik apa ini? Ya, sebelumnya saya terangkan dulu ya, Mbak ya, macam-macam batik ya. Jadi yang kita kenal adalah batik tulis. Selain buatan saya, ini saya bawa produksi dari Bu Resti Bayumukti. Bayumukti Brebek ini. Bayumukti Brebek. Bu Resti, ini produknya Anda dibawa sama Bu Imamah. Iya, karena kita harus memperkenalkan produk pembatik yang lain Nganjuk. Nah, ini batik tulis aneka warna, ini namanya flower. Kemudian cirinya batik Nganjuk itu ya Mbak ya, kita lihat ada jaya stambanya. Kemenangan ini. Iya, tuh kemenangan di tengah sini, Mbak. Oh iya ya. Ini. Kita lihat. Nah, kita tarik. Nah, ini. Oh ya, pemirsa, tampak jaya stamba. Ini ikonnya Nganjuk ya. Iya. Ikon Kabupaten Nganjuk. Nih, jaya stambanya. Jaya stamba. Ini ada ciri batik Nganjuk, ada ciri batik Nganjuk jaya stamba. Yang ini sudah dihaki Mbak, ini sudah dihak patenkan juga yang ini oleh pemerintah daerah. Tetapi kita juga bisa berkarya untuk membuat inovasi tentang jaya stamba. Nanti akan banyak inovasinya. Begini, setiap pengrajin batik yang ada di Nganjuk harus menempelkan ini.
Boleh juga. Ini sudah Oh. dipatenkan oleh pemerintah daerah. Nggak apa-apa ya Nggak semuanya apa-apa. memakai. Oke, Iya, oke. karena memang ini logonya batik khusus khasnya Nganjuk. Nah, yang ini adalah Ya. tahu apa? Nyawiji, logonya Nyawiji. Oh, ada Jaya Stamba, ada Nyawiji, Nganjuk Nyawiji kayak gitu. Iya, jadi harapannya orang yang pakai baju batik ini itu bisa bersinergi, bisa nyawiji, bisa bersatu untuk bersama-sama bangun Nganjuk. Iya, ini bisa menimbulkan dari dorongan hati pemirsa Iya. ya. Ya, gitu. Kemudian Jas Tambah kan Tugu Kemenangan. Iya, Harapannya ketika nanti orang-orang Nganjuk itu guyup, rukun, nyawiji, itu nanti kita akan bangkit dan maju meraih kemenangan Oke, kita bergerak. gitu. Nganjuk bangkit. Melesat lebih cepat karena kita semuanya. Oke, Pak Marhen, semangat lah kita ini. Iya. Ini batik Oke. tulis. Jadi batik tulis itu bedanya Mbak, kalau batik tulis itu depan belakang itu sama. Oh, sama. Berarti Iya. Warnanya sama depan belakang. artinya kalau orang Jawa itu mboten kualek ngoten loh. Nggih. Mboten kualek menika batik. Nggih. Itu kan. Oke, oke. Nah, iya Mbak Im, ini berarti sama ya. Iya, Tidak karena dalam, tidak ya, luar. karena tembus kita pakai malamnya itu. Pewarnanya pun juga tembus. Ini macam-macam batik tadi Macam-macam ya. batik. Tulis ini Ya, ya. Ini yang tergolong ini batik tulis. Kemudian ada lagi yang batik printing. batik printing. Batik printing sebenarnya nggak bisa dikatakan batik sih karena kita nggak menggunakan malam kalau yang ini. Oh Mbak iya. masih ingat nggak nyablon? Iya, iya, iya. Sablon kan? Iya, iya. Itu kalau kita mau 3 warna berarti kita butuh screen berapa? 3 juga kan? Iya, iya, iya. Ya butuh screen 3. Nah ini begitu. salah satu batik printing. Ini juga ada nih Jaya Stambanya. Oke, tampakkan di kamera. Pemirsa, tetap ciri khas batik Nganjuk menggunakan simbol Jaya Stamba. Dan ini produksi dari Bayu Krishna. Bayu Krishna, tadi Bayu Iya, Mukti, tadi sekarang Bayu Mukti, sekarang Bayu Bayu Krishna. Krishna. Ini Oke. Bayu Krishna. Oke, Ini. yang lainnya Mbak Nah, Im. batik printing itu Mbak, kalau dilihat ini nggak tembus. Oh iya. Nah, ini nggak tembus. tembus. Iya. Jadi Perbedaannya apa ini Mbak ini Im? nih sebentar. Ini nih. Perbedaannya ya. Tahu bedanya? Ya jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Nah, ini batik printing. Ini untuk edukasi juga ya orang mengenal batik. Jadi Iya. tidak semua batik itu batik tulis, ada batik printing juga. Oke. Gitu. Jelas sekali pemirsa kalau batik apa ini tulis ini sama antara depan, dalam, belakang ini sama. Tapi kalau batik printing ini sudah dilihat, yang ini kan tampak untuk luarnya, tapi dalamnya seperti ini. Jelas sekali ya perbedaannya Jelas ya. sekali Jelas bedanya. sekali. Oke, kita edukasi batik. Oke. Kemudian ada satu lagi yang ini itu namanya batik, tapi ini gini, tenaga canting mencanting itu perlu skill, perlu keahlian. Tidak semua orang itu bisa halus dalam mencanting karena iya, perlu iya. latihan banyak. Nah, kalau kita itu mau cepet ya jadi pengusaha batik itu yang instan kayak gitu, ya kita cukup pakai print, kita pakai screen seperti iya. seperti sablon itu, Iya. tapi itu nanti kita isi dengan malam dingin. Ada banyak ya komponennya Iya, ya. biasanya kan kalau canting kan itu malamnya kan Iya. dipanasi kan, pakai Iya, panas iya, kan, Terus terus ada cantingnya itu harus panas kan, wajan kecil itu wajan ya. kecil panas kan. Nah, justru ini enggak, ini malamnya adalah malam dingin, cair dingin. Kemudian nanti seperti sablon itu, nah iya, itu iya. sudah menggantikan canting, tetapi untuk pewarnaannya tetap kita Oh, manual. Pemirsa tetap ada Jaya Stamba lagi dan ini motifnya lebih kalem ya. Iya. Lebih kalem. Oke. Ini terus ada juga yang batik, ini sama juga sih, ini batik printing juga. Nah, Iya. ini batik printing. Oh iya, Nah. tampak jelas sekali. Edukasi batik pemirsa, ini yang di luar, ini yang di dalam. Ini kalau batik printing ya. Oke. Ya, dan ini batik kita sasar untuk kaula muda. Oh Ya, iya. untuk kaula muda itu kita kombinasikan antara batik, Ya, ya. antara yang ini logo-logo batik Ya. dengan yang kontemporer seperti daun kayak gini.
Nah, contoh seperti baju ini. Oh, Nah, ini kayak ada motif parangnya, kemudian ini ada daunnya sehingga kan kekinian nih. Iya, ada parang ya gitu. Iya. Ini cocok untuk anak muda ini Iya, pemirsa. sehingga anak muda Oke. pun kalangan muda juga bisa menyukai Iya, batik batik gitu. liar untuk batik, Iya, kayak sekalian gitu. kayak lukis, batik lukis, tapi sebenarnya ya printing aja. Tapi kan Oke. keren gitu. Yang ini kok ada kain sorjannya ini. Oh iya, ini dari Prambon. Prambon Ya, punya. jadi ada pengrajin di Prambon itu yang tenun. Oh, tenun ini ya. Ya, ini tenun. Yudhistira. Ya, ini tenun. Ini batik tenun buatan Prambon, kemudian udah kita rubah jadi baju kayak gini. Karena waktu itu kan ada surat edaran Pak Bupati nih untuk kita menggunakan batik Nganjuk dan juga baju lorek kan. Oh, iya. Nah, yang ada itu kan kita beli produk yang dari Solo kan, Solo, lureknya kan. iya. Nah, itu biasanya kalau perempuan kan ya kembenan kayak gitu. Ya kan? Ada kutu barunya. Kutu baru. Ya, kutu barunya. Nah, coba kita bikin yang desain itu ya yang kekinian lah gitu. Jadilah seperti ini. Saya suka seperti salah satu artis kita itu ya, Mbak Nafa Urbah, itu kan cantik kalau pakai kebaya, Iya. terus kutu baru, terus apalagi pakai sepatu cat. Kan batik kan boleh juga dipadu ya. Kaulah muda seperti itulah kayak Iya, gitu ya, gitu betul. kan. Nah, ini kita yang kekurangan itu ya, Bu ya. Jadi pengrajin batik kita itu banyak, entah itu batik cap, batik tulis gitu kan. Tetapi untuk yang membuat baju itu masih kurang. Oh. Iya, Oh, iya, karena kan iya. kalau kita beli kainnya itu pasti kan kita mau bikin baju pasti kita mikir ongkos jahitnya kan. Iya, iya, iya. Ongkos jahitnya kadang lebih mahal daripada kainnya. Ya, nah coba kalau ada konveksi khusus mengenai batik Nganjuk gitu. Waduh, itu keren banget Ini deh perlu itu. loh ya, ini termasuk dari wisata ya, pariwisata ya. Ini batik Nganjuk ini suatu budaya untuk kita ya. Ini masyarakat Nganjuk itu perlu sekali ya, dan ini pemerintah juga perlu ya, bagaimana ya agar batik Nganjuk ini bisa menggebrak gitu loh. Iya, kita kalah. Iya. Jadi biar seperti di kota lain, Pekalongan, Solo, Jogja, itu kan sudah ikon batik itu kan. banyak kan. Betul. Jadi memang ini Mbak perlu pemerintah daerah hadir dan ini sudah keren ya Pak Bupati Mahren Bupati itu Mahren. sudah membuat surat edaran untuk ASN itu menggunakan batik Nganjuk. Batik Nganjuk. Artinya apa? Ya biar UMKM batik itu terangkat juga. Terus juga dikenal juga. Batik Nganjuk itu dikenal juga oleh masyarakat kita sendiri. Kemudian nanti kan dipakai untuk terima tamu, untuk apa sehingga orang tahu kan gitu. Gitu. Terus Jadi kemudian ikon. yang lebih menarik lagi adalah kenapa batik kita itu kurang viral dibandingkan dengan yang lain. Satu berkaitan dengan pariwisata. Betul, pariwisata. Dan di tempat-tempat pariwisata kita itu memang belum ada satu kios yang menjual khusus untuk oleh-oleh batik Nganjuk. Oh iya, iya. Belum ada. Tapi kalau untuk oleh-oleh lain ada ya? Ada. Ada. Toko batik itu banyak. Yang di Jalan Ayani maupun Kertosono toko batik banyak. Banyak. Tapi bukan batik. Bukan batik Nganjuk Bukan original. batik Nganjuk ori yang ada jas tambahnya. Nah, ini kita bersama-sama dengan teman-teman pengrajin batik. Ya, ayo pemerintah daerah sudah membuat gebrakan seperti itu. Nah, kita jadi semangat gitu untuk memproduksi. Bergerak guys. Iya, gitu. nah tinggal nanti masalah harga itu kan relatif ya, karena memang berkaitan kalau harga itu bisa murah atau mahal itu berkaitan dengan 3 hal. Iya. Apa aja? Iya. Yang pertama bahan baku. Bahan baku. Bahan baku. Kita bahan baku terutama kainnya itu masih beli di Solo. Oh, masih mendatangkan dari Solo ya. Dan kalau kita itu beli sendiri itu nggak mampu karena belinya kalau ke pabrik itu kan harus banyak kan. Iya, kapasitas besar. Maka itu kita kumpul gitu berapa sehingga terkumpul banyak baru kita beli, nanti dibagi itu akan lebih ekonomis daripada kita beli sendiri-sendiri. Berarti ini harus ada paguyuban batik ini di Nganjuk sudah ada. Sudah ada, paguyuban batik itu sudah ada. Nah, nanti belinya kan bisa ke distributor walaupun nggak sampai ke pabrik, tapi harganya kan bisa murah itu. Yang kedua, selain bahan baku itu adalah SDM atau tenaga kerja. Oh iya. Tenaga kerja di Nganjuk itu kalau dibandingkan dengan di daerah lain, ini berkaitan dengan batik yang perlu skill ya. Itu emang lebih mahal. Oh, di situ ya yang buat batik Nganjuk itu lebih mahal. Iya, karena memang ya membayari karyawannya
suka nyanting ku yo sancane yo larang gitu. Persepsi saya batik Nganjuk mahal itu karena kualitasnya yang lebih tinggi. Ternyata apa jatuhnya pada biaya produksi karyawannya. Selain itu juga tingkat rumitnya, halusnya. Contoh yang ini. Yang ini kan badikannya ini kan sedikit ya. Badikannya sedikit. Ini lebih murah. Ini lebih murah dibandingkan dengan kalau ini kita bikin batik tulis yang kayak gini. Itu lebih mahal karena ini cantingannya kan banyak. Kalau ini batik tulis loh ya. Nah, itu bisa sampai jutaan. Berarti nenek moyang kita dulu itu pinter ya dan sabar. Buktinya loh mewarisi budaya, mewarisi karya seperti ini. Nenek moyang kita itu cerdas dan sabar. Betul. Memang. Jadi yang ketiga memang tergantung dari motifnya sih. Kalau badikannya itu sedikit besar ya harganya lebih murah dibandingkan dengan yang full batik, apalagi batiknya itu kecil-kecil, nyantingnya itu susah, apalagi pewarnaannya halus kasarnya juga itu. Berarti gini Mbak Im, ini masalah biaya produksi tenaga kerja kayak gitu kan lebih mahal. Akhirnya batik Nganjuk kan dengan cara seperti ini kurang familiar. Betul sekali. Itu bagaimana itu nanti teknisnya biar batik Nganjuk itu bisa lebih familiar? Apakah cara ini itu bisa diatasi seperti ini? Sebenarnya bisa ya. Dulu pernah ya Dinas Indak itu melakukan pelatihan batik, tapi bukan batik tulis, tapi itu batik print malam. Ini nih hasil pelatihannya itu kayak gini. Ini, itu sudah memangkas ongkos orang nyanting. Karena cukup satu kali seret gitu udah tercanting desainnya itu, tinggal kita mewarnai saja. Mbak, mencanting itu ya nggak cukup sehari kalau rumit, bisa sampai 1 minggu itu. Jadi untuk menghasilkan satu kain yang full batik, apalagi yang halus, itu memang butuh tenaga mahal, waktunya lama, sehingga harga jualnya pun juga otomatis di atas 1 jutaan itu. Terus yang ketiga, yang keempat berkaitan dengan pewarnaannya. Warna. Pewarna itu ada pewarna sintetis dan pewarna alam. Kalau pewarna alam itu di atas 700 semuanya. Contohnya apa ya ini? Ini alam loh, kembali back to nature. Pasti pemirsa yang belum tahu tentang dunia batik kok ada warna alam. Warna alam itu bisa didapat dari mana saja, Bu Im? Yang paling mudah kalau kita warna coklat itu dari lumpur. Lumpur tanah bisa. liat itu? Ya, tanah liat itu. Itu direndam beberapa kali. Nggak bisa 1 kali. 5 kali kita mau mendapatkan warna kayak gitu. Terus bisa juga dari daun-daun sekitar kita. Mulai dari daun belimbing wuluh bisa. Kemudian daun mangga bisa. Terus serabut kelapa itu juga bisa. Secang juga bisa. Banyak daun-daun yang menghasilkan berarti warna. Pinang itu bisa juga itu ya? Bisa menghasilkan warna. Tapi yaitu untuk proses pencerupannya itu tidak cukup 1 kali, bahkan itu sampai 5 kali, 7 kali. Maka kenapa? Iya, batik alam, batik yang terbuat dari pewarnaan alami itu harganya mahal dan warnanya itu tidak seterang batik dengan menggunakan pewarna sintetis. Biasanya itu warnanya lebih soft, kecoklat-coklatan gitu kan. Kesannya itu kuno, terus agak kusam, lezat. Ya tapi dulu nenek-nenek kita tuh pakainya seperti itu lah. Tapi itu mahal pemirsa. Iya, kalau zaman sekarang ya mahal jadi ya, karena perlu berkali-kali proses itu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti seni pasti kusem banget ya, pasti gitu. Iya, padahal harganya yang paling mahal bisa di atas 3 juta. Bisa di atas 3 juta. Proses rumitnya pewarnaan tadi itu ya, dari alam gitu. Betul. Nah, yang paling mudah kalau pewarnaan alam itu ada yang namanya itu ecoprint. Ecoprint. Ini nih ecoprint. Nah, ini pewarnaan alam. Ini alam. Ini kita menggunakan secang, kayu secang ini. Oh iya, pemirsa bisa tampak ya warna kayu secang itu seperti ini memang. Ya, ini secang. Kemudian ini daunnya kita tempel. Daunnya itu kita tempel sehingga meninggalkan jejak. Ini mudah banget bikinnya ecoprint itu. Kapan-kapan bisa belajar ya di Bu Imamah ya. Boleh, free pelatihannya free. Boleh, cuma nempel-nempel daun aja kan. Oke. Ini
apa ya, karya menempel daun di sekitar karya kita. menempel daun di sekitar kita. Dan Banyak ini loh tuh karya unik menempel loh. daun itu. Jadi gini, kenapa orang-orang itu trennya sekarang itu menggunakan ekoprint? Ekoprint bukan batik, tapi hanya seni menempel dan mewarna Oh, daun iya, iya. pada kain. Oke. Iya. Pemirsa, pasti ini kan kita baru tahu ya, ekoprint, seni menempel daun pada kain, dan hasilnya luar biasa sekali pemirsa. Ini kalau saya boleh bilang, maaf, seperti batik sasirangan. Oh ya, jadi beda nanti kalau yang sasirangan itu sasirangan itu Motifnya sebenarnya kayak sama, sasirangan ya? ya tergantung dari daunnya. Kalau ini kan daun paku-pakuan, ini kan macam-macam daun ya. Oh iya. Ada daun paku. Nah ini macam-macam. Oh Ini pemirsa, lihat ini daun paku, ini tampak terlihat sekali ya daunnya ya. Ini. ya. Terus ini yang gambar cinta, love ini Wih. tahu kan apa? Ini daun apa ini? Jati apa daun waru Bukan. ini? Daun waru. Daun waru. Oh, ini yang love ini daun waru. Ini. Jadi seni menempel aja nih, seni menempel daun apapun daunnya. Nanti bisa Ada kita ya, tempel. saya teringat salah satu narasumber mau bilang daun waru itu daun love. Daun love ini ada. Oke, ini tampak sekali nih daun pakunya. Ini sangat apa ya? Cinta kembali ke alam ini produknya Iya. ini Mbak Im ya. Iya, kayak gitu, Mbak. Alhamdulillah. Boleh nanti pelatihan untuk ekoprint free. Ekoprint free di mana ini? Ah, Di mana lokasinya? di sekolah rakyat saya ada di Manyung. Oh, di Manyong itu Kecamatan Bagor, ya. Oke, ada di sekitar wisata edukasi Iya, Manyong ya. wisata edukasi Oke. Manyung. Boleh. Nah, ini harapan Anda apa sih kepada pemerintah tentang batik ini ke depannya? Ya, terima kasih pemerintah daerah selama ini sudah mensupport Iya, ya. kita teman-teman pengrajin batik untuk tumbuh dan berkembang. Apalagi sekarang ditambah dengan adanya surat edaran dan kebijakan dari Pak Bupati untuk ASN itu menggunakan batik Nganjuk. iya. Kedepannya kami para pengusaha batik itu akan terus berkarya membuat batik-batik yang harganya terjangkau. Harganya itu terjangkau, tapi itu relatif ya. Mulai dari harga 60.000 nanti untuk anak-anak yang biasanya buat seragam itu mulai harga 60, 90, 120 hingga 1 juta is oke. Oh. Artinya apa? Kita bisa melayani kalangan apapun. Nah, Oke. itu sehingga orang itu kalau beli batik itu nggak akan kembali. Kita punya uang 100 nanti dapat batik apa enggak ya, Iya, kan gitu. dapat batik apa enggak ya? Iya. Dapat ya ternyata Harapannya ya. itu dapat 100 dapat batik gitu. Ini menarik loh pemirsa, ini kayaknya murah di kantong ini. Berapa ini? Nanti bikin sendiri aja lah. Siap, nanti kita pelatihan bikin sendiri. Latihan sendiri Jilbab, di iya, SR. iya boleh. Jadi bahan-bahannya tuh nggak perlu beli ya. Jadi cukup nanti kalau kita mau latihan itu jilbab aja deh yang polos. Ya. Jilbab aja yang Jilbab polos. Paris, kain Paris itu bisa. Boleh, bisa. Kain Paris Iya. itu bisa loh pemirsa. Nah, itu. nanti kita olah untuk kita buat ekoprint. Oke. Murah. Silakan datang di sekolah rakyat di lokasi edukasi wisata Manyung. Manyung, iya. Oke. Alhamdulillah ya Mbak Im, terima kasih atas informasinya tentang batik, dan ternyata Nganjuk ini punya kreasi batik ya. Luar biasa pengrajin Luar kita. biasa. Iya. Semangatnya luar biasa. Pemerintah mohon disupport lagi ya. Tapi sudah keren loh pemerintah Sudah keren daerah. ya, pemerintah daerah Sudah ini. lebih bagus Apalagi untuk saat Pak Marhen ini. sudah Membuat surat memberikan edaran. surat edaran harus Heeh. pakai batik. Pak Marhen, sobat Anda juga luar biasa ya. Iya, kayak terima gini. kasih Pak Bupati. Anda memang bupati kami yang luar biasa. Terima kasih, semangat dari Anda ya gitu. Nggih. Alhamdulillah ini karya yang luar biasa. Yuk kita semangat untuk karya-karya di Kabupaten Nganjuk ini kita eksplor pemirsa. Dan ini akan jadi Nganjuk lebih bangkit dan maju terus ya gitu. Alhamdulillah dari kami di studio di Famous Figure. Dari kami terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.